Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, M. Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kita di sepanjang hari ini, Senin 17 Februari 2025, marilah kita mendasari segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayatnya yang pertama. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah penjaga dan pemelihara kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang setia menjaga kami di sepanjang kawal tidur kami, dan yang telah membangunkan kami di hari baru dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih untuk hari berkat, hari anugerah dan hari rahmat Tuhan di hari ini. Mengawali seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Hamba mohon Roh Kudus Tuhan membimbing, menuntun, dan menolong kami. Memberi hikmat dan pengertian kepada kami. Supaya kami dapat membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Supaya di sepanjang aktivitas tugas kerja kami hari ini, kami hidup menurut firman-Mu. Kami hidup di dalam firman-Mu. Kami hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Supaya hidup kami menjadi alat kesaksian dan alat berkat bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu secara khusus dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dalam kendali, dalam kuasa, dan dalam kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dengan judul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan menyaksikan renungan BKK Jemaat Ebenezer Timika di saat ini. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah persembahan yang benar. Tema kita di hari ini adalah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Seringkali kita memahami dan mengerti istilah persembahan hanya terbatas pada pemberian berupa derma, pemberian berupa kolekte, pemberian berupa persembahan, pemberian berupa komitmen iman, pemberian berupa perpuluhan, dan seterusnya. Itulah yang seringkali kita pahami sebagai persembahan.
Memang benar, hal-hal berupa pemberian persembahan yang disebutkan tadi adalah bagian dari persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bicara tentang persembahan dalam konteks perjanjian lama adalah bagaimana umat datang ke rumah Tuhan dengan membawa apa yang ada pada mereka. Mereka tidak pernah datang ke bait Allah dengan tangan yang hampa atau kosong. Tetapi mereka datang membawa persembahan berupa korban bakaran ataupun korban sajian. Yang berupa hewan atau ternak yang tidak bercacat. Seperti domba, lembu, tekukur. Tergantung dari status sosial dan ekonomi mereka. Lalu hari ini kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma untuk persembahan yang benar, tidak hanya terbatas pada hal-hal berupa pemberian materi, tetapi ada sebuah persembahan yang lebih yang dibutuhkan, yang dituntut oleh Tuhan, yaitu persembahan hidup. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apakah Tuhan tidak menghendaki persembahan berupa materi? Bukan soal itu. Tetapi Paulus mau menasihati bahwa persembahan materi adalah bagian dari persembahan hidup. Jadi persembahan hidup kita membawa ketempunya hidup, sekaligus membawa seluruh pemberian persembahan kita sebagai satu paket yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pada masa perjanjian lama, umat Tuhan datang membawa persembahan, tetapi yang mempersembahkan itu adalah para imam. Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus mau menegaskan, menasihati kepada jemaat di Roma bahwa seluruh pemberian itu adalah satu paket yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dan yang teristimewa berkaitan dengan tubuh. Karena itu Paulus katakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang bergerak, yang berkreatif, yang berdaya guna. Bukan hidup yang mati, hidup yang aktif untuk memuliakan Tuhan. Ya. Yang kedua, yang kudus. Kenapa Paulus bilang yang kudus? Paulus menasihati jemaat di Roma bahwa kita hidup dalam masa anugerah. Masa di mana Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Masa di mana Kristus telah menguduskan kita lewat pengorbanannya. Karena itu kita bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tetapi anak-anak yang telah dikuduskan. Karena itu kita harus mempersembahkan hidup yang kudus. Hidup kudus ini dipersembahkan karena Kristus yang telah menguduskannya. Yang ketiga, yang berkenan. Yang berkenan berarti sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan mau Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini pun hadir bagi kita di hari ini dalam aktivitas kita untuk mengingatkan kita tentang persembahan dan ibadah, persembahan hidup dan ibadah. Persembahan hidup adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa? Seringkali orang datang beribadah, tubuhnya saja ada di gereja, tubuhnya saja ada di tempat ibadah, tapi pikirannya ada di tempat lain. Ya. Ia ada di gereja, tetapi segala hal sedang ia rancang di luar sana. Nah, sementara yang Tuhan berbicara tentang tubuhmu adalah seluruh totalitas hidup. Ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, tubuh kita sedang sujud menyembah, maka hati kita, pikiran kita harus terfokus pada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, berbicara tentang tubuh juga, berbicara tentang tindakan, berbicara tentang sikap, berbicara tentang perilaku. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau selama ini, atau mungkin selama ini, kita beribadah kepada Tuhan, aktivitas ibadah kita hanya berupa ritual, berupa ketong datang, tetapi hanya sebagai supaya orang tahu ketong beribadah. Mari ketong rubah itu.
Mari supaya kita datang menyembah Tuhan mulai dari kita datang sampai kita pulang. Fokus perhatian kita terarah pada Tuhan. Fokus hidup kita terarah pada Tuhan. Supaya penyembahan kita, ibadah kita hari itu berkenan kepada Allah. Dan ketika berkenan kepada Allah, maka Allah berkenan memberkati kita. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup yang Tuhan beri bagi kita adalah anugerah dan kesempatan. Karena itu mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini telah dimerdekakan dengan darah yang mahal. Hidup ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup ini telah diselamatkan dengan darah yang mahal. Karena itu pengorbanan Kristus untuk menebus dan menyelamatkan, memerdekakan kita. Supaya kita hidup dan memiliki keselamatan. Kita hidup dan memiliki kehidupan kekal. Kita persembahkan hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya jemaat Tuhan? Dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Berpikir positif, bertindak positif. Dalam tindakan, tutur, sikap hidup kita. Menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang telah dibaharui. Hidup yang telah dibaharui. Hidup yang telah diubah oleh Tuhan. Untuk menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kekal, sebab sesungguhnya Engkau Allah yang telah memberkati kami dalam seluruh pelayanan BKK di pagi ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Allah meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapa di sorga, hamba berdoa, memohon Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan dan mempertaruhkan segenap kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dengan segala aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali, naungi, bentengi dan pagari mereka. Biarlah seluruh kehidupan aktivitas tugas kerja mereka diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka kelola hari ini, apa yang mereka lakukan hari ini, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, panjang umur, damai sejahtera. Bapa selalu memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Bapa selalu menuntun dan mengarahkan kami, sehingga langkah kami melangkah pada jalan Tuhan. Biarlah kami terus dipimpin, dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Supaya kami hidup menurut kehendak dan ketetapan-Mu Bapa. Bapa di surga, Allah yang maha baik dan maha kasih. Hamba berdoa untuk semua elemen yang Tuhan percayakan untuk tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Ebenezer Timika. Pendeta, penatua, syemasi, BPPG jemaat, pelayan unsur-unsur jemaat, pekerja gereja, panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang pelayanan, baik secara fisik maupun secara spiritual, tim multimedia, tim musik, tim singers, semua yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekompakan, kebersamaan, untuk membangun dan melayani umat kepunyaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri sehat, kuat, sukacita bagi kami dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Ini bentuk komitmen kami kepada Tuhan. Biarlah kami setia pada pengakuan kami sampai pada waktu di mana kami akan mempertanggungjawabkan seluruh pengakuan dan komitmen kami kepadamu Bapa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk warga jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan mereka. Secara khusus anak terkasih Samantha Nero dalam masa pemulihan. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan dia pasca operasi. Biarlah dalam jamahan dan kuasa-Mu ia dipulihkan, disembuhkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Demikian juga yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan. Yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan panjang umur, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Bapa buka peluang kesempatan kerja itu bagi mereka. Lamaran-lamaran yang mereka kirimkan ke instansi pemerintah maupun swasta, Tuhan berkati. Sehingga pada waktu Tuhan, mereka akan memperoleh dan mendapatkan pekerjaan. Mereka memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Bagi umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang dalam tanggung jawab pekerjaan dan peran mereka masing-masing, Tuhan berkati. Biarlah kami semua ada dalam kesehatan untuk membangun persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Timika untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kami di sepanjang hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini dalam seluruh aktivitas kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan ada di depan kami untuk menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Tuhan ada di samping kiri kanan kami untuk menyertai kami. Tuhan ada di belakang kami untuk menopang kami, dan Tuhan ada di atas kami untuk memberkati kami. Apakah yang perlu kami takutkan dan ragukan? Bersama Tuhan kami pasti cakap melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Inilah ungkapan terima kasih kami untuk segala kasih dan anugerah, rahmat, dan berkat-Mu bagi kami. Dan hamba mohon berkat Tuhan untuk segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, bahkan semua pendengar siaran BKK Jemaat Ebenezer Timika. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini kekal sepanjang masa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh tugas aktivitas kita. Tuhan memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.